Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mohon terus diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, topik kita pada hari ini adalah jangan pernah putus asa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya atau paling tidak minimal sehari semalam kita memohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 17 kali. Kapan waktunya? Pada saat kita melaksanakan ibadah sholat fardu. Apa yang kita baca dari rangkaian surat Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apakah kita memang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau masih ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita usahakan, kita gapai, kita kejar untuk mendapatkannya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar memang ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita semua. Setidaknya ada 4 macam hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang pertama adalah hidayatul wijdan al-fitri atau hidayatul fitri al-ilahi, hidayah insting. Hidayah ini di mana Allah berikan kepada kita, pada setiap manusia pada saat dia baru dilahirkan. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Allah berikan hidayah menangis, berteriak. Dengan menangis dan berteriak itu, orang di sekelilingnya tahu dia membutuhkan sesuatu. Ibunya tahu dia membutuhkan sesuatu. Lalu yang kedua adalah hidayatul hawas, hidayah panca indera. 5 indera Allah berikan kepada kita. Ada hidayah pendengaran, ada hidayah penglihatan, ada hidayah penciuman, ada hidayah pengecap, dan hidayah perasa. Allah letakkan pada telinga kita hidayah pendengaran. Allah lekatkan pada mata kita hidayah penglihatan. Allah lekatkan pada hidung kita hidayah penciuman. Pada lidah kita hidayah pengecap. Pada kulit kita Allah lekatkan hidayah merasa. Semua itu dapat kita terima atas dasar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan begitu saja. Lalu yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hidayatul aql, hidayah akal. Ini luar biasa. Dengan hidayah akal ini, setiap kita bisa eksis hidup di muka bumi ini. Kita bisa melanjutkan kesinambungan hidup kita. Kita bisa merekayasa kehidupan kita di muka bumi ini. Tetapi jangan lupa bahwa akal ini punya kelemahan-kelemahan. Karena akal ini punya kelemahan, maka kemudian Allah lengkapi lagi dengan hidayah terdiri hidayah agama. Akal mengetahui yang baik dan buruk, tapi kadang-kadang akal terdorong untuk melakukan yang buruk, bukan yang baik. Padahal dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Agamalah datang, kemudian mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang baik, jangan melakukan yang buruk. Akal hanya bisa menangkap hal-hal yang konkret, yang kasat mata, tetapi tidak bisa menangkap yang abstrak. Maka informasi-informasi tentang dunia akhirat, dunia lain setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamalah yang menjelaskan bagaimana di alam barzah, bagaimana di alam mahsyar pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaan orang yang berada di surga dan di neraka. Itu semua agama yang menjelaskan. Akal tidak bisa menjangkau. Lalu 4 hidayah ini ternyata belum cukup. Kita belum cukup dengan 4 hidayah ini. Ada satu hidayah yang harus kita usahakan sekuat tenaga.
adalah hidayah taufik wal ma'unah. Hidayah ini Allah tidak berikan begitu saja. Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang berusaha keras untuk mendapatkannya, untuk menggapainya. Dan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha keras maka dia akan mendapatkan hidayah itu. Apa itu hidayah taufik dan al-maunah itu? Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri setiap orang atau seseorang, di mana dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan dan perilakunya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu atas dasar akalnya dan pengetahuan agamanya, lalu dia lakukan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang tahu tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Dia tahu pesan-pesan agama itu, tetapi dia belum tentu mau melakukannya. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah taufik dan ma'unah yang rajin melakukannya. Dia tahu fadilah salat duha atas dasar pengetahuan agamanya, tetapi dia belum tentu mau melaksanakan salat duha itu. Dia tahu salat tahajud luar biasa nilainya, tetapi belum tentu dia mau melakukan salat tahajud itu. Disinilah pentingnya hidayah taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dramatis, jamaah yang Allah muliakan, rasa-rasanya banyak orang tahu kalau harta seseorang itu adalah milik dia, tetapi pengetahuannya tidak banyak berpengaruh. Justru dia melakukannya mengambil harta orang lain, dia menipu, dia berkhianat, dia tidak amanah, dia melakukan kedustaan. Itu semua bukan karena dia tidak tahu dengan akalnya, bukan karena dia tidak paham soal ajaran agama, tetapi dia belum terbimbing oleh hidayah ma'unah Allah, hidayah taufik dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sudah mendapatkan 4 hidayah yang di atas tadi, dan kita juga selalu berusaha keras untuk memperoleh dan mendapatkan hidayah taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita bisa selamat hidup di dunia dan bisa sukses hidup di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.